Oke. Ganti orang. Oke. Ganti orang. Mas, sudah ganti. Oke. Ganti orang. Ganti. Ganti. Oke, sudah. Gajah Papua. Ini gajah Papua. Sebentar, kok kakinya dempet ya? Ini semua. Ini tadi buru-buru mau nyopek. Kakinya 3. Oh, kakinya pincang ya. Ini rusak ini kakinya. Oke. Cacat. Oke, ini apanya, Mas? Kepala sama belalai. Kepala sama belalai. Ya. Oke. Terus ini lagi. Oke. Kalau kupingnya mana? Ini kupingnya ya. Kok kepala sama badan gedean kepalanya banget ya? Ini lagi kurang makan, Bu. Oh, gitu ya, diet ya. Oke. Kok kakinya gede sebelah gini? Karena itu yang depan itu kakinya makanannya di depan, Bu. Oh, oke ya. Tepuk tangan dong ya. Ibu Atin bisa nanti melihat ya mana gajah yang menurut Ibu Atin ini paling mirip gajah ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Kita maju ke kelompok 2. Kelompok 2 ini kakinya ada berapa ya? Saya bingung, ini kakinya kok ngadepnya ke sini ya. Kalau dilihat, kakinya memang gitu. Dari atas di kepala, ini belalai. Untuk kaki yang depan memang tampak dari depan. Kakinya cuma 1 yang depannya. 2 ya. Terus yang belakangnya 1. Untuk belakang ini memang posisi dia itu sedikit mau beranjak berdiri. Kita sebagai kelompok ya PHT memang beranjak berdiri untuk maju. Kalau ini kenapa banyak variasi begini? Ini tadinya mau bentuk telinganya ya, karena ini memang waktunya. Ini untuk ekornya. Oke, baik. Ini apa nih? Ekor. Oh, ekor. Roto bunduk. Oke, tepuk tangan dong untuk gajahnya dari kelompok 2. Kita lihat kelompok 3. Wow, ini gajahnya apa ya? Ini Pak, mohon maaf, ini gajah atau apa ya ini ya? Ini gajah masuk kubangan. Gajah masuk kubangan gitu ya. Mau mandi. Oh, mau mandi. Tapi kok ini Pak, ininya kok kakinya gede banget sebelah ya Pak ya? Di depan sudah mentas ke darat. Oh. Dia mau mentas dari mandi, ini ekornya ini. Oh, kok ekor sama belalai sama-sama gedenya ya Pak ya? Ya, baru tahu saya Pak. Ini karena dia semacam mengeluarkan kekuatan molor ini. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini gajah apa ya? Ini gajah marah, Bu. Ini gajah marah. Sebentar, ini kakinya mana? Belalainya mana? Jadi kan karena dia lagi marah, akhirnya belalainya naik. Oh, gitu. Kakinya 2. Ini karena ini tampak samping. Oh, gitu. Tapi banyak ngeliatinnya tampak samping sambil ngeliatin akunya kayak gitu. Aku tersinggung loh nih. Terus ini ekornya. Aduh. Oh, ekornya cili ya, kalau ekornya ya. Ini kok kayak onta gini ya? Ini onta apa gajah ya? Tadi kita ibaratkan sebagai kepala, Bu. Oh gitu. Nah ininya apa? Kok ada kayak gininya?
miskomunikasi. Oke ya. Baik, tepuk tangan untuk gajah dari kelompok 4 ya. Sekarang ini makin kecil ya ke sini ya. Ini gajah makin kecil gitu Ame. Coba dijelaskan ini gajah apa ya? Ini gajah baru lahir. Gajah baru lahir. Oke, bisa dijelaskan ini apa? Ini apa, Mas? Ini kertas. Ini apa, Mas? Ini kepala, Bu. Kepala. Ini kepala. Iya. Ini Kepalanya menyatu. Oh, ini kuping maksudnya apa? Kepala itu kepala. Kepalanya di sini. Jadi ini bagian kepala. Coba sebentar. Ini kok saya mirip monyet ya? Aduh. Oke, kakinya di mana, Mas? Ini kakinya 2 karena dilihat dari samping. Oke, ininya Itu ekor. Kok ininya gede banget ya? Saya baru tahu nih beneran bahwa ekor itu lebih gede daripada bagian depan ya. Waduh. Gajah baru lahir ekornya lebih besar. Oh gitu. Oh baru tahu sih ya. Oh iya. Tepuk tangan untuk gajah dari kelompok 5 ya, luar biasa ngelesnya Maya. Yang terakhir gajah nyungsep ya. Kakinya besar depan karena kotorannya banyak. Oh gitu ya. Nah ini apa Mas? Mohon maaf ya, ini apa nih Mas? Ini apa ya? Ini kok kayak kaki kuda ya? Ini apa Mas, kaki ta? Iya kaki. Oh gitu ya, variasi ya. Ini apa Mas? Oh ini mulutnya itu ya, tanduknya itu ya, luar biasa. Nah ini apa Mas, bergerigi seperti ini ya? Rambut, sebentar ya. Sebenarnya ini perpaduan antara gajah dengan harimau. Oke. Baik, tepuk tangan untuk gajah. Ibu kelompok tani atau klinik PHT yang sudah mendapatkan bantuan pasti ditanya terus ya. Bagaimana bantuan yang kemarin diberikan? Apakah masih ada? Apakah sudah rusak dan lain sebagainya? Kalau nggak gitu, kalau nggak ada fungsi pengawasan seperti itu, entah dari pihak eksternal atau pihak luar dari organisasi maupun dari pihak dalam organisasi, wassalamualaikum, saya yakin itu paling juga organisasi atau kelompoknya hanya bertahan beberapa bulan saja ya. Nah, oke. Nah tadi saya sudah bilang, siapa sih yang membutuhkan manajemen itu ya? Oke. Siapa yang membutuhkan ilmu manajemen? Bukan cuma orang yang ikut kelompok atau organisasi. Ilmu manajemen adalah ilmu umum. Saya mau sebagai istri, saya harus tahu ilmu manajemen. Saya sebagai karyawan harus tahu ilmu manajemen. Saya sebagai anggota kelompok, sekretaris misalkan di kepengurusan asosiasi, saya harus tahu ilmu manajemen. Jadi kalau berbicara manajemen, ingat ini ilmu umum, ilmu general yang bukan hanya pengurus dari organisasi atau kelompok yang harus tahu, tetapi kita sebagai manusia, kita selayaknya harus tahu ya mengenai ilmu dari manajemen ini, karena seperti tadi yang saya bilang, bahkan di urusan rumah tangga saja ya, ilmu manajemen ini sangat penting sekali ya. Termasuk di dalamnya kalau kita berbicara ilmu manajemen tadi ada pengorganisasian, ada aspek komunikasi dan lain sebagainya ya. Oke, berbicara tentang komunikasi saja. Ini menarik ya kalau kita berbicara komunikasi, karena saya S3-nya di dalam bidang komunikasi ya. Bagaimana cara agar suatu komunikasi di dalam kelompok itu dapat berjalan efektif dan efisien? Bagaimana menurut Bapak? Hah? Bagaimana? Biar komunikasi di dalam kelompok berjalan efektif efisien harus bagaimana? Harus aktif, harus ada pertemuan dan lain sebagainya. Selain juga ada pembahasan rutin ya, seperti itu ya.
saya berbicara sedikit teori tentang komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting, terutama komunikasi nonverbal ya. Oke, dan kenapa apa kaitannya dengan ini ya, dengan manajemen nanti ya. Kalau kita berbicara tadi, kalau saya bilang ilmu manajemen itu tidak lepas dari ilmu pengorganisasian, ilmu komunikasi dan lain sebagainya ya. Kita berbicara komunikasi, kadang-kadang kita mengabaikan arti dari komunikasi. Biar saja yang penting mendengarkan dan lain sebagainya. Memang betul ya, mendengarkan adalah salah satu bagian dari ilmu komunikasi ya. Oke, bahkan dalam beberapa konteks ya, dalam beberapa konteks diam itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tingkat efektivitasnya ya, tingkat penyampaian pesannya 94% dapat dipahami oleh setiap orang itu ya. Komunikasi nonverbal mempengaruhi 94% dan salah satunya adalah diam ya. Diam dalam konteks seperti ini, ibu diam, itu saya secara langsung ataupun tidak langsung saya tahu ini bapak atau ibu tuh diem antara satu nih, paham atau ngantuk atau ngelamun ya, melamun. Jadi kalau kita diam saja itu sudah dapat menggambarkan atau dapat mengkomunikasikan isyarat yang ingin bapak dan ibu sampaikan. Gini aja deh, bapak dan ibu kalau marah ya, bapak dan ibu nih kalau marah di rumah ya, berkomunikasi sama suami, kalau ibu-ibu pasti kayak gini ya. Rata-rata kalau lagi marah sama suami, bu, misalkan gini-gini. Kalau laki-laki marah kan kebanyakan diam ya. Tahu aja. Si ibu nih diam gitu. Tapi kalau perempuan kalau marah tuh seperti apa? Soalnya saya seperti itu. Kata suami saya, ya Allah, orang ngomong cuman sedikit dia ini. Kayaknya kalau nggak ngomong seperti itu nggak puas ya bu ya. Suami lagi diam, liatin nggak? Seperti itu ya. Hah? Curhat. Tapi ini kebanyakan ibu-ibu sama seperti itu, karena teorinya memang seperti ini. Kalau perempuan itu kalau nggak ngomong 10.000 kata per hari itu rasanya gimana? Karena itu teorinya seperti itu. Perempuan itu berbicara minimal 10.000 kata per hari. Ya. Kalau laki-laki berapa? Laki-laki itu biasanya 3.000 kata. Jadi ibu kalau misalkan suaminya nge-WhatsApp bilang yes atau ya, itu pasti tulisannya ye doang. Ye. Saya suka bete. Saya udah nulis panjang lebar. Dijawabnya ye. Ya Allah. Iya, yang penting jawab kan? Yang penting jawab kan? Tapi kita mintanya perempuan tuh pengennya dijelasin gitu, bukan iya n atau tidak, atunya tuh pakai t gitu. Kadang ya Allah ya. Tetapi ibu ini perlu tahu ya, ini mungkin strategi ya. Ada satu ya yang tadi saya bilang bahwa kalau kita berbicara komunikasi nonverbal itu ternyata pada saat berkomunikasi dia lebih efektif 94%. Untuk uji cobanya, ibu kalau sama bapak lagi marah nggak perlu banyak ngomong. Dan ini sudah saya uji cobakan ya. Kalau suami lagi marah kan dia diam. Kalau istri lagi marah biasanya kan saya tapi dia nggak gitu kan. Tapi kalau misalkan pada suatu waktu saya pengen uji coba komunikasi nonverbal tersebut. Pada saat saya marah bersama suami saya diem aja tuh. Jadi pas ditanya sama suami, nih gini. Ada jaim gitu ya. Terus, Mi kamu gini. Mi kamu gimana sih gini? Ya. Ternyata kalau kayak gitu suami itu lebih takut bu. Saya kasih tahu loh bu, itu suami lebih takut karena mereka bingung bu. Karena kalau kitanya kayak gini,
Suami udah pusing duluan, Bu. Tapi kalau misalkan kita diam, dia ngerasa bersalah. Dia bingung nih. Mi, kamu kenapa sih kok kayak gitu? Itu ternyata lebih efektif. Begitupun pada saat kita berbicara komunikasi kelompok. Komunikasi nonverbal dalam kelompok itu seperti apa? Yang ada komunikasi nonverbal dalam kelompok bukan dalam bentuk tadi seperti itu ya. Tentunya kalau kita berbicara komunikasi kelompok, komunikasi nonverbalnya harus dalam misalkan komunikasi tulisan seperti itu, ataupun misalkan harus ada simbol-simbol kelompok dan lain sebagainya. Itu lebih efektif dalam konteks dalam konteks untuk mengikat anggota satu dengan anggota lain ya, mengikat kelompok. Jadi harus ada komunikasi nonverbal dalam bentuk simbol yang disepakati bersama ya. Oke. Dalam bentuk apa tadi kan di awal kemarin permainan kelompok ada yang namanya simbol-simbol kelompok ya, entah itu lagu, ADART dan lain sebagainya, aturan, kesepakatan dan lain sebagainya. Itu adalah simbol-simbol kelompok ya, seperti itu. Nah, itulah kenapa yang namanya komunikasi verbal merupakan bagian dari manajemen organisasi. Karena kalau kita berbicara manajemen organisasi bukan hanya tadi merencanakan saja, tetapi bagaimana mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu tadi salah satunya adalah ada aspek komunikasi ya. Bagaimana kita mau mengorganisasikan sesuatu kalau kita tidak bisa berbicara dengan bahasa anggotanya sendiri. Bahasa cara kita mendekati anggota dan lain sebagainya itu adalah suatu simbol komunikasi nonverbal ya. Oke. Ya silahkan Pak. Kemudian juga organisasi adalah tadi kan terdiri dari dua, manajemen dan organisasi. Organisasi di sini adalah kesatuan yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah ya. Organisasi bisa dari level yang paling kecil antar dua orang dan lain sebagainya, atau individu organisasi dalam konteks kelompok besar ya, atau organisasi dalam hal ini klinik PHT ya. Oke. Nah, klinik PHT sudah dapat kita katakan organisasi atau belum? Sudah dong. Ada sekumpulan orang atau manusia? Ada. Ada interaksi atau kerjasama? Ada. Ada tujuan yang hendak dicapai? Ada. Jadi klinik PHT adalah salah satu bentuk dari organisasi ya. Nah, oke. Kenapa ini saya bilang tadi organisasi pondasinya merupakan kelompok dari orang-orang. Ada ya di klinik PHT, ada orang-orangnya ya. Tiang merupakan visi misi, harus ada tuh tiangnya ya. Rumah tanpa tiang jadi rumah enggak? Enggak. Makanya harus ada yang namanya visi misi yang membuat kita tahu ya seperti apa organisasi tersebut. Enggak ada tiangnya, bisa jadi rumah enggak? Tidak bisa jadi rumah, sehingga harus ada yang namanya visi misi. Dindingnya itu merupakan kebersamaan. Banyak ya rumah ya, banyak ada tiangnya nih, sudah ada tiangnya, sudah ada fondasinya, nggak ada dindingnya, bisa nggak jadi rumah? ini pendopo. Oke, bisa jadi rumah semi terbuka ya. Ini dinding juga separuh. Ya, dinding separuh ya, dinding separuh. Jadi mau nggak mau kan harus ada ya. Untuk apa? Untuk jadi seutuhnya sebuah rumah. Apa separuh? Ya. Yang separuh di hatimu. Ih, bisa aja ya. Oke. Ya. Bapaknya, halo. Oke. Ya. Dindingnya merupakan kebersamaan. Iya jadi sih Bu, jadi rumah. Tapi dingin kan kalau malam. Apalagi kalau kita berbicara di Karanganyar sini, Tawangmangu. Jangankan yang sudah ada dindingnya, di kamar hotel saja saya pertama kali ke sini kaki saya getar. Dingin. Dasar nih bapak nih. Ini tapi katanya Tawangmangu
tamu itu lebih dingin lagi ya. Tapi saya penasaran nih panitia nggak ngajak saya. Iya. Jadi kalau kita berbicara hotel, rumah yang sudah tertutup dinding saja itu masih dingin. Apalagi nggak ada dindingnya, nggak ada kebersamaan. Bapak bayangkan, Bapak kalau kita nggak ada kebersamaan, kita Jogja juga ya banyak bekerja sama dengan universitas-universitas ataupun juga dengan perusahaan-perusahaan sehingga mereka punya pemasukan si klinik PHT-nya. Kemudian juga SDM ya, lalu juga ada teknologi dan informasi ya. Oke. Ya, bentar aja, Mbak. Kalau kita lihat di sini apa sih bedanya tim dengan kerumunan? Ini kerumunan apa tim? Yakin. Apa bedanya kerumunan versus tim? Apa? Ada yang tahu kerumunan? Ya, Pak? Kalau kerumunan itu berkumpul tanpa ada tujuan. Ya. Kemudian kalau tim? Kalau tim itu kita berkumpul dengan mempunyai satu tujuan. Oke. Jadi ini tim apa? Kerumunan. Tim dalam konteks aku malah sih Bapak ya. Oke. Dalam konteks apa? Sama-sama ingin mencapai tujuan. Tapi dalam satu organisasi enggak ya. Tapi ini merupakan satu tim dalam konteks pencapaian tujuan ya. Oke. Apa? Hadiah. Ntar dulu nih, habis ini ada kerja kelompok satu lagi dapat hadiah tuh ya. Oke, halo. Ini kasihan nih capek ya, kita langsung saja ke struktur organisasi ya. Di sini struktur organisasi adalah pengaturan antar hubungan bagian-bagian komponen di dalam suatu organisasi. Seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita kerja sendiri capek ya. Kebayang nggak ya itu misalnya ketua yang bagian ngelola kelompok, ketua yang jualin usaha kreativitasnya, ketua yang mandar-mandir ke sini jadi narasumber, ketua yang bantu masyarakat dan lain sebagainya, dia kerja sendiri untuk kelompoknya. Capek kayak gitu ya. Bapak aja kalau berumah tangga kan pasti sama istri, kita kerja sama dong Mi. Wadah. Kita kerja sama. Kamu bagian dapur, aku bagian di luar nyari nafkah dan lain sebagainya. Pasti kayak gitu kan? Yang namanya organisasi dalam level terkecil sekalipun yang isinya cuma 2 orang, organisasi rumah tangga, tentunya ada yang namanya pembagian tugas. Gak mau kerja sendiri. Pasti gak mau kan kerja sendiri. Ya gak apa-apa Mi. Papi misalkan atau ayah kerja di luar nggak apa banting tulang dan lain sebagainya, tapi mami papi datang ke rumah, mami tolong pijitin papi ya, gitu ya. Pengalaman saya. Tapi nggak usah dilanjut ceritanya ya. Oke. Ya, jadi tentunya ada pembagian tugas. Apalagi kalau kita dalam konteks kelompok atau organisasi di mana ada banyak sumber daya manusia ya. Kalau nggak dibagi, orang cuma formalitas jadi anggota dan lain sebagainya, itu nggak akan benar, ya. Anggota sekalipun dia punya tugasnya. Anggota sekalipun bukan pengurus, anggota sekalipun dia ada yang harus dia lakukan terhadap organisasi. Bukan hanya pengurus yang kerja semua, tapi anggota juga ada yang harus dilakukan untuk organisasi. Jadi kalau kita berbicara kelompok, entah itu kepengurusan kelompok atau anggota, sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kelompok atau organisasi tersebut ya. Oke. Nah, di dalam klinik PHT ini adalah standar dari struktur organisasi di klinik PHT. Ini sudah ada ini belum? Manajer sudah ada belum? Struktur. Belum ada? Yang sudah ada klinik PHT belum ada nih? Seharusnya ya? sudah ada. Ini idealnya. Iya, idealnya, standarnya. Standarnya idealnya belum ya? Oke, ini standarnya yang ada di pedoman adalah seperti ini. Standarnya atau idealnya, ya.
Idealnya seperti ini, ada manajer klinik PHT-nya, ada divisi promosi dan diseminasi, ada divisi konsultasi dan layanan informasi, ada juga divisi produksi atau perbanyakan. Mana yang sudah ada? Cung-cung yang sudah ada satu kelompok, mana yang sudah ada? Masnya sudah ya? Sudah ada? Ada. Adanya apa saja? Manajer ada? Oke, nggak apa-apa. Ketua. Terus ada lagi? Apa aja? Berarti itu divisi promosi, terus? Menjadikan lingkungan termasuk promosi mempromosi dari sini ya, jadi tuan rumah host acara sosial. Banyak kan lauknya semuanya kami semua. Gastro dah.